I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Septiani, NIM 2230103022. Saya Cindy Nur Saaban, NIM 2230103018. Dan saya Desi Indah, NIM 2230103020. Kami dari kelompok 11 Manajemen Perencanaan Pendidikan dengan materi Sistem Perencanaan Pembangunan Pendidikan Nasional. Perencanaan menurut para ahli. Satu, menurut Wijayanto, mengatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu proses yang menetapkan suatu tujuan dan memilih cara untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan tersebut, sehingga setiap organisasi tidak akan terlepas dari apa yang namanya perencanaan atau planning. Yang kedua, menurut Fahmi, menyatakan bahwa perencanaan itu merupakan awal dari pijakan sebelum langkah-langkah berikutnya. Ia mengatakan bahwa perencanaan yang baik itu adalah yang telah ditempatkan di perusahaan tersebut tahap-tahapan berbagai kondisi, hantaman, reaksi ekonomi manapun. Tiga, menurut Silahi, mendefinisikan bahwa perencanaan itu adalah fungsi yang paling utama dari setiap manajer organisasi, baik manajer bisnis maupun manajer publik, kecil maupun besar. Apa yang menjadi efektif seorang manajer harus menjadi atau mengetahui apa saja yang akan mereka capai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu ialah satu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang manajemen untuk merencanakan sesuatu untuk masa yang akan datang. Perencanaan itu sangat diperlukan dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Selanjutnya, hambatan perencanaan. Perencanaan adalah panduan untuk melaksanakan dan menghadapi masa depan dan semua kegiatan proses bersifat sistematis dan spesifik. Rencanakan dulu dan terapkan kemudian akan lebih bertanggung jawab karena merupakan keputusan dan kesepakatan atas dasar perhitungan yang sangat detail atau rinci, dengan batasan-batasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Jika memutuskan suatu rencana, maka kita harus konsisten dengan rencana kita. Dengan ini menghasilkan ide yang bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita semua tahu bahwa dalam proses perencanaan tersebut, rencana pasti akan selalu ada dalam beberapa kendala. Berikut ini beberapa kendala. Yang pertama, penargetan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem pengajian tidak sempurna. Yang ketiga, lingkungan eksternal itu kompleks dan dapat berubah. Yang keempat, kondisi persaingan yang semakin meningkat. Yang kelima, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Yang keenam, konflik organisasi internal antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, selain hambatan pencapaian meliputi satu, kurangnya pemahaman tentang organisasi atau perusahaan, ketidakmampuan pemimpin atau manajer untuk menetapkan tujuan yang bermakna bagi unit kerja atau organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap lingkungan. Pemimpin atau manajer sekeliling kurang memahami lingkungan eksternal organisasi seperti pesaing, pelanggan, instansi pemerintah terkait, sehingga merasa bingung arah akan diambil dan tidak mau menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, tidak dapat memprediksi secara efektif. Merencanakan rencana tersebut tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu, tapi juga memprediksi masa depan. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan mengakibatkan tidak cukupnya pengarahan rencana. Yang kelima, kurangnya sumber keuangan anggaran. Perencanaan keuangan atau biaya signifikan diperlukan untuk melaksanakan atau mewujudkan rencana tersebut. Yang keenam, kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kemampuan atau keterampilan. Yang ketujuh, takut gagal. Pemimpin atau manajer sering memandang kegagalan sebagai ancaman terhadap keamanan kerja mereka dan penghargaan serta hormat orang lain. Hal ini membuat para pemimpin atau manajer kurang mau mengambil risiko dan mengambil keputusan spesifik. Yang kedelapan, kurang percaya diri. Jika seorang pemimpin atau manajer percaya diri, mereka akan ragu dalam menetapkan tujuan yang menentang. Pemimpin atau manajer harus tahu bahwa mereka tim
kerjanya mampu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Rencana tersebut adalah dasar untuk memilih tujuan atau menentukan langkah-langkah ruang lingkup untuk realisasinya. Ya, masalah merupakan ketidakseimbangan antara keinginan dengan kenyataan. Ada beberapa masalah melihat perencanaan pendidikan dari berbagai aspek, yaitu pertama, fasilitas fisik rendah. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas ayat 1 pasal 45 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan psikologis peserta didiknya. Sedangkan yang kedua yaitu kualitas guru yang sangat rendah. Kualitas guru juga diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas ayat 1 dan 2 pasal 42 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi dan kualifikasi minimum yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pendidik pendidikan formal pada jenjang pendidikan sesuai pada usia pendidikan awal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi. Hambatan yang ketiga yaitu tunjangan guru yang rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh FGMI pada pertengahan tahun 2005, gaji ideal seorang guru per bulan adalah 3 juta rupiah. Kini rata-rata penghasilan per bulan guru PNS yaitu 1.500.000, sedangkan guru pembantu yaitu 460.000 dan guru honor guru sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan penghasilan sebesar itu, banyak guru yang bekerja paruh waktu sehingga mereka bukanlah guru pilihan terbaik untuk mendidik anak-anak di sekolah. Yang keempat yaitu siswa dengan nilai rendah. Siswa merupakan generasi penerus bangsa. Artinya, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang maju di masa yang akan depan. Dengan era globalisasi, mahasiswa di Indonesia harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri. Yang kelima, kesempatan pendidikan yang rendah. Berdasarkan hambatan yang kelima yaitu kesempatan pendidikan yang rendah. Menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas bisa diajar. Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan wilayah yang sangat luas. Struktur demografis di Indonesia ini menyebabkan pemerataan di pendidikan di Indonesia masih rendah. Banyak daerah tidak dapat mengakses pendidikan, yang menimbulkan kesenjangan antara kota dengan desa. Rendahnya kolerasi antara pendidikan dengan permintaan, yaitu kesenjangan antara kualitas lulusan dan permintaan tenaga kerja yang telah menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang ketujuh, biaya pendidikan yang tinggi. Adanya stratifikasi pendidikan membuat masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah sulit untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Saat ini banyak sekolah yang menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya tinggi. Sementara itu, pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah cenderung seadanya. Dengan demikian, stratifikasi ini juga mengarahkan kepada kesenjangan kualitas bagi anak-anak di negara kaya dan berpenghasilan rendah. Penyebab masalah pendidikan antara lain yaitu masalah sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua, masalah penerapan teori pendidikan. Yang ketiga, masalah tingkah laku siswa yang ada di sekolah. Yang keempat, masalah keragaman konsep pendidikan. Kelima, implementasi kebijakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang pendidikan terdapat permasalahan yang cukup besar, yaitu rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakmampuan sekolah dalam melaksanakan perencanaan strategis secara menyeluruh. Banyak sekolah mengembangkan rencana strategis, formalitas
atas daripada ukuran peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. D. Solusi terhadap masalah perencanaan pembangunan. Menurut Nana Fatta, ada beberapa jenis skema pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah rencana yang menetapkan strategi yang harus diikuti di tingkat nasional. Tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya adalah mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang berkembang secara kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kuantitas, pelatihan harus berpengaruh terhadap jumlah pegawai dan memenuhi kebutuhan pengembangan. Di sisi lain, dari segi kualitas, kita harus mampu melahirkan pengembangan terampil yang berwawasan Pancasila di bidang masing-masing. Untuk menerapkan kemampuan perencanaan makro ini, kebijakan pelatihan harus memenuhi persyaratan, yaitu pertama, tujuan pendidikan massal sangat jelas. Tujuan ini diartikan dalam tujuan yang lebih spesifik. Yang kedua, direksi berperan penting dalam pengambilan keputusan dan menciptakan proses fungsional yang efektif. Yang ketiga, saluran pembiayaan perlu disesuaikan dari sektor industri. Yang keempat, harus diutamakan secara formal, tingkat, dan jenis pendidikan. Yang kelima yaitu lokasi dana harus diberikan berdasarkan urutan prioritas sudah mapan. Yang keenam, harus selalu dinilai secara berkelanjutan dan program ini secara berkala direvisi berdasarkan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu pelaksana pendidikan harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kewajiban di masa mendatang. Distribusi secara nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan cara yang pertama, pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, pengajaran meliputi penyajian di kelas dan sistem pendidikan pada umumnya. Yang kedua, buku teks dasar untuk siswa dan buku pedoman untuk guru sekolah dasar dan menengah, buku teks kejurusan dan teknik untuk sekolah yang membutuhkannya, serta buku perpustakaan untuk berbagai departemen perguruan tinggi harus dibeli. Yang ketiga, bahan ajar dan alat peraga lainnya untuk sekolah dasar, TK, SLB, laboratorium, IPA, dan SMP, serta SMA. Yang keempat yaitu mendapat buku pelajaran yang baik dan berkualitas melalui perpustakaan sekolah. Misalnya, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kualitas guru, kepatuhan terhadap disiplin guru, diskusi guru untuk memperbaiki kondisi dan persyaratan pembelajaran dan kegiatan pendidikan di sekolah, pelatihan guru untuk mendukung profesional guru, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada guru, menyelenggarakan lokasinya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas pekerjaan atau pendapat. Pelatihan yang juga berkaitan dengan pemecahan masalah yang lebih baik, yaitu 1. Perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah yaitu suatu rencana di mana situasi lingkungan dan beberapa sektor dianggap sebagai bidang tindakan prioritas dengan keunggulan relatif dan kompetitif tertentu. Misalnya, perencanaan pendidikan Indonesia bagian timur. Kedua, perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah pelaksanaan kebijakan dan pembangunan untuk mencapai tujuan industri dan pembangunan. Misalnya, proyek perencanaan pembangunan sekolah menengah kejurusan baru. 2. Perencanaan menengah. Rencana sektoral menekan pada beberapa sektor, tetapi menanggapi sektor lainnya. Sektor menengah atau perencanaan berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat buruk di Indonesia. Guru dan dosen memperoleh penghasilan yang layak dan wajar. Di lingkungan pendidikan swasta, dukungan pendapatan masih jauh dari tarif ideal. Pada level ini, rencana lebih fungsional dan disesuaikan dengan tempat kerja. Guru dan dosen diharapkan memiliki penghasilan yang layak dan wajar. Hal ini juga terlihat di lingkungan pendidikan swasta, di mana standar kesejahteraan yang ideal masih sulit dicapai.
Akibatnya, efektivitas praktik mengajar menjadi terjamin, termasuk guru yang tidak memenuhi standar mutu atau mengajar di luar kompetensif. Model berikut tersedia. A. Guru sebagai salah satu tenaga pengajar juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengolahan sistem pendidikan. Sebagai sebuah profesi, guru tentu mendapatkan penggantian yang cukup untuk biaya hidup. Teori motif menyatakan bahwa penghargaan dan hukuman yang sesuai mempengaruhi efisien dan kualitas kerja, termasuk kebutuhan jaminan sosial pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan mereka. B. Terkait remunerasi. Sudah selayaknya instansi terkait dengan memperhatikan peran guru lebih memperhatikan dari sebelumnya terhadap kompensasi yang cukup bagi guru untuk mengatasinya. Dalam pendidikan generasi, tetapi juga menyumbangkan uang beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menawarkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Hasil belajar siswa yang kurang baik dapat diatasi, misalnya dengan memperbanyak jumlah dan kualitas mata pelajaran atau dengan memperbanyak bahan belajar dan kesempatan pelatihan. Yang ketiga, rekrutmen pelatihan dosen harus disertai, jika perlu, dengan peningkatan kualitas dan kompetensi mereka, memastikan kebutuhan dan jaminan mereka, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar. 3. Desain mikro. Desain mikro disebut dengan desain mikro adalah kegiatan belajar mengajar. Rencana pendidikan mikro adalah rencana yang dikembangkan sesuai dengan situasi otonomi daerah bidang pendidikan. Hal ini menurunkan kualitas pendidikan dan meningkatkan biaya pendidikan. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mementingkan diri sendiri merupakan praktik yang umum dewasa ini. Itu sebabnya korupsi tidak mudah diselesaikan. Solusi yang diusulkan yaitu: yang pertama, perubahan dan solusi kebijakan pendidikan harus direvisi berdasarkan kesempatan antara pemerintah dan sekolah. Yang kedua, memantau masalah transfer atau mutasi dan mengembangkan pendekatan merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, di kelas dan di sekolah, masing-masing otoritas pendidikan harus mencontohkan berfungsinya model pendidikan yang sebenarnya. D. Menciptakan jaringan pendamping sosial di tingkat pendidikan agar sekolah terus berubah menjadi lebih baik. E. Selama pelaksanaan program KBM, kepala sekolah, guru, siswa, serta masyarakat harus melaksanakan program peningkatan keterampilan guru yang melibatkan masyarakat. F. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengendalikan segala tindakan yang berkaitan dengan undang-undang yang lemah dan mudah berubah, serta memperbaiki muatan organisasi sekolah serta berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menyusun program perencanaan pengolahan keuangan sekolah yang membantu siswa sekolah lebih memahami rencana yang ditetapkan oleh sekolah. Komite sekolah harus mampu menghasilkan lingkungan sekolah yang terbuka, jujur, dan demokratis, serta dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu.